Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan berikut ini akan kami sampaikan top headlines pilihan redaksi IDX Channel. Ya, di mana pemerintah akan mempercepat hilirisasi komoditas batu bara mentah yang dihasilkan di dalam negeri sehingga dengan demikian diharapkan ekspor batu bara sebagai komoditas mentah bisa dihentikan. Pemerintah akan mempercepat upaya memberikan nilai tambah bagi komoditas batubara guna mendorong pemanfaatan batubara baik untuk konsumsi domestik maupun kebutuhan ekspor. Dengan demikian, diharapkan ekspor batubara sebagai komoditas mentah bisa segera dihentikan. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas percepatan peningkatan nilai tambah batubara menegaskan dirinya ingin agar dicarikan solusi untuk mengatasi kelambanan pengembangan industri turunan batubara. Sebab Indonesia sudah terlalu lama mengekspor batubara mentah sehingga harus segera diakhiri. Selama ini batubara menjadi komoditas andalan dalam meningkatkan devisa negara, di mana ekspor batubara terus mengalami peningkatan. Bahkan 75% dari produksi batubara nasional selalu dijual ke luar negeri. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat dalam 5 tahun terakhir peningkatan produksi batubara selalu sejalan dengan lonjakan volume ekspor. Tahun 2015, volume ekspor batubara tercatat 367 juta ton dengan nilai 16 miliar dolar Amerika. Pada 2016, volume ekspor batubara naik tipis menjadi 370 juta ton senilai 15 miliar dolar. Dan setahun kemudian volume ekspor meningkat lagi menjadi 389 juta ton. Nilai ekspor batubara mencapai 20 miliar dolar. Tahun 2018, volume ekspor batubara mencapai 429 juta ton senilai 24 miliar dolar dan di 2019, volume ekspor bertambah menjadi 455 juta ton dengan nilai 22 miliar dolar Amerika. Namun hingga pertengahan tahun ini atau Juli 2020, ekspor batubara Indonesia mengalami penurunan baik secara volume maupun nilai, yaitu 238 juta ton senilai 10,13 miliar dolar Amerika. Hal ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal. Pak Arya, ini baru saja informasi yang menarik begitu apabila memang rencana pemerintah untuk meningkatkan added value untuk batu bara mentah yang biasanya langsung kita ekspor ke luar negeri, tapi kita harus ada penambahan nilai dulu di dalam negeri. Bagaimana dampaknya untuk emiten-emiten pertambangan dengan adanya konsekuensi yang harus mereka terima apabila memang ada pembatasan ekspor nantinya? Ya, kelihatannya merupakan satu sentimen yang kurang baik ya bagi para emiten batu bara secara jangka pendek. Kelihatannya akan ada pembatasan ekspor, kemungkinan nanti revenue-nya turun. Tetapi sesungguhnya di kenyataannya itu akan butuh waktu ya sampai tahun 2050 itu serapan domestik juga akan optimal. Sehingga dalam perjalanan sampai tahun 2046 itu akan secara bertahap ya akan pembatasan ekspornya. Kemudian dipersiapkan infrastruktur di Indonesia di dalam negeri, bagaimana untuk mengelola, memberikan added value, dan kemungkinan penjualan itu bukannya menurun, bahkan cenderung meningkat juga, karena produksi dari batu bara itu sebenarnya masih dibutuhkan juga, dan kontrak-kontrak yang sekarang sudah ada, atau bahkan nanti akan ada renewal kontrak, atau bahkan kebutuhan di pemulihan bisnis itu juga dalam jangka menengah akan cukup bagus. Ya, jarang sekali kalau kita cermati sektor pertambangan khususnya batu bara ini juga disinggung analis ya dalam berbagai pembahasan begitu di IDX. Nah, menurut Anda memang momentumnya saat ini tidak tepat begitu dalam artian dari pergerakan harga komoditas batu bara internasionalnya yang tidak membuat suatu hal yang menguntungkan nantinya untuk emiten atau bagaimana? Karena kita tahu adanya pembatasan lockdown misalnya di sejumlah negara juga akhirnya ikut menghambat kinerja ekspor batu bara. Ya, kita memperhatikan juga bagaimana data dari ekspor batu bara sampai tahun 2019 itu masih cukup bagus dan cenderung meningkat. Kemudian di first half 2020 itu memang terjadi penurunan yang sangat signifikan ya, sehingga tentu tidak menarik untuk membicarakan dari sektor komoditas energi seperti batu bara yang memang masih belum ada, kelihatannya belum ada prospek ya. Tetapi kemudian setelah masuk second half, di situ di mana cerita pemulihan juga sudah mulai ada, kemungkinan dia sampai dengan akhir tahun atau bahkan sampai awal tahun depan, ini akan merupakan menjadi salah satu sektor yang menarik juga untuk diperhatikan. Oh ya, justru kita melihatnya lebih kepada long term investment, menurut Anda? Ya, untuk jangka menengah panjang itu sebenarnya menurut saya bahkan sampai 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, ini masih akan menjadi satu cerita yang menarik dan akan kebutuhan
energi, karena yang untuk baru dan terbarukan, misal dari elektrikal, bahkan untuk membangkitkan tenaga listriknya pun masih membutuhkan batu bara, dan industri di dalam negeri domestik pun masih membutuhkan batu bara untuk energi. Oke, dalam artian mungkin nanti ada pembatasan dari sisi ekspor, tapi serapannya di dalam negeri juga mengalami peningkatan. Jadi memang dari sisi produksinya seimbang dengan daya serap dari produksi batu bara di dalam negeri, Pak Arya. Ya, secara jangka panjang demikian. Jadi diperkirakan juga memang sampai tahun 2050-an kebutuhan dalam negeri pun mampu menyerap dari produksi nasional. Bagaimana kita juga membutuhkan banyak energi dari population story-nya Indonesia, dan pertumbuhan industri itu masih sangat mungkin menyerap. Ya, di tengah opening market yang hari ini masih bertahan ya dalam 2 hari terakhir perdagangan, indeks harga saham gabungan pada pekan ini masih menguat tipis saja 0,18% di 5121, Pak Arya. Anda melihat bagaimana untuk sektor komoditas pertambangan batu bara? Ya, untuk pertambangan batu bara cukup menariknya dengan pelemahan yang sudah terjadi di pekan lalu, juga kemungkinan sudah cukup dekat dengan target penurunan jangka pendek. Bisa diperhatikan dalam perdagangan 2 hari ini kemungkinan akan ada penguatan di awal bulan depan. Ya, kita lihat ada Bukit Asam TBK ya, atau PTBA. Kita coba ulas ini, Pak Arya ya. Kita lihat kan dalam 1 bulan terakhir saja sempat di level 2050-an, 2100 begitu. Kemudian hari ini melemah sekitar 1970 ya, posisi menguat 0,51. Tapi kalau kita lihat dari trennya kan sedang turun nih, Pak Arya. Apakah memang ada momentum rebound pergerakan sahamnya untuk PTBA? Ya, kita perhatikan bahwa di pekan lalu memang ada pelemahan ya, bagaimana juga sentimen akan pembatasan ekspor, tapi sebenarnya itu masih jangka panjang, dan dalam hari ini atau bahkan 2 hari perdagangan ini kemungkinan terjadi harga yang cukup bertahan ya, karena sudah mencapai target penurunan jangka pendek. Jadi di kisaran memang 1950 ini merupakan satu harga yang menarik untuk bisa akumulasi beli untuk PTBA. Kemungkinan range peningkatannya masih di atas 2000 atau bahkan sampai ke kisaran 2050. 2000 sampai dengan 2050 resisten lebih kepada medium to long atau bagaimana? Sementara untuk pergerakan jangka pendek, karena sentimen ini juga tentunya tidak terlalu banyak disadari secara komprehensif ya. Jadi masih banyak yang mengira bahwa pembatasan batubara ini ekspornya kemudian akan mempersulit emiten-emiten batubara. Padahal PTBA termasuk yang gross profit marginnya terbesar di antara emiten lainnya. Itu dia, berarti memanfaatkan technical rebound saja ya kalau kita lihat dari pergerakan dari PTBA, Pak Arya. Ya, saat jangka pendek demikian. Baik, itu dia. Menunggu saja di 1950, sementara pergerakan sekarang 1965. Peluang ke 2000 sampai dengan 2050 jangka pendek PTBA. Bagaimana dengan ITMG? Ya, ITMG juga cukup menarik ya, juga salah satu emiten yang cukup stabil, cukup kuat untuk emiten batubara. Dengan kondisi yang sama, target penurunan jangka pendek sudah sangat dekat ya, sampai di kisaran 8.025 atau bahkan lebih rendah dari itu sampai di kisaran 7.975. Itu merupakan satu level harga yang menarik untuk bisa melakukan akumulasi beli, dan target jangka pendek kita masih bisa ambil sampai 8.450. 8.450, Pak? Ya. Oke. Untuk ITMG. Untuk ITMG sampai dengan 8.450 masih menarik nih Pak, dengan pergerakan hari ini memang baru naik tipis 0,31%, memanfaatkan lagi-lagi trennya tidak jauh berbeda dengan PTBA, memanfaatkan technical rebound yang terjadi setelah turun cukup dalam begitu ya Pak ya? Betul. Itu dia untuk ITMG. Adaro Energi, bagaimana? Ya, Adaro juga menarik, bagaimana penurunannya sudah lebih dari 1 pekan ya, masih ada ruang untuk penurunan untuk konsolidasi. Tetapi kita perhatikan juga punya potensi untuk rebound kembali. Jadi menarik untuk diperhatikan dalam 2 hari ini. Andaikan ada penurunan lanjutan pun sampai di kisaran 1.100, itu bisa dilakukan akumulasi beli secara bertahap. Karena target penguatan lanjutan masih cukup realistis sampai ke level 1.200. 1.200 ya, range-nya 1.100 sampai dengan 1.200 untuk Adaro Energi. Ya. Baik Pak Adi, kita akan jeda dulu sebentar, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas saham-saham yang Anda jagokan, yang Anda rekomendasikan untuk traders maupun investor dalam 2 hari perdagangan hari dalam pekan ini ya Pak Arya ya. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi.